أن يوفقنا أجمعين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Jazakallahu khairan fadilat Syekh. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita akan simak kajian yang akan diterjemahkan oleh Ustaz Iqbal Gunawan fidhahullahu ta'ala. Dan kepada fadilat Syekh, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inni awalan uhanni إخواني المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك وقدوم هذا الشهر الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وعز لأمة الإسلام، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه عنا. وأنصح نفسي وإخواني أن نستغل هذه المناسبة العظيمة والموسم الكريم بكثرة الطاعات، حفاظا على الصلوات وعناية بالقيام وحفظا للصيام وتلاوة للقرآن وإطعاما للطعام وكثرة لذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار وكثرة الدعاء والمناجاة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى وعناية بأبواب الخير المتنوعة، فإننا في موسم عظيم من مواسم الخيرات. غنمنا الله أجمعين خيرات هذا الشهر وبركاته وأعاننا فيه وفي كل وقت وحين على ذكره وشكره وحسن عبادته. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Sebelum kita memulai kajian kita, beliau mengucapkan selamat kepada seluruh kaum muslimin dengan datangnya bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh berkah ini. Beliau dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan ini adalah bulan yang penuh kebaikan, bulan yang berkah, bulan yang menjadi kemuliaan bagi kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyamul lail sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Kemudian beliau juga menasihatkan kepada saudara-saudara kita seluruh kaum muslimin untuk memanfaatkan musim yang penuh dengan kebaikan ini dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktu, menjaga puasanya, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memperbanyak zikir dan ibadah-ibadah yang lain, karena pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya pada bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul memanfaatkan bulan ini untuk memperbaiki ibadah kita dan kedekatan kita dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الشيخ رحمه الله: الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي 6: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام أعاذنا الله المسلمين من ذلك. قول نواقض الوضوء هي أي مفسداته، وهي 6 نواقض. الأول الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر، فإذا وجد خارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو دم أو مني أو مذي وغير ذلك فإنه ينتقض وضوء المرء بذلك، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, pelajaran ke-14, nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu ada 6, yang keluar dari 2 jalan,
yang keluar yang banyak dan najis dari jasad, hilangnya kesadaran disebabkan karena tidur atau selainnya, menyentuh kemaluan dengan tangan, baik itu kubul ataupun dubur tanpa ada pembatas, memakan daging onta, murtad dari agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hal tersebut. Perkataan beliau rahimahullah, pembatal-pembatal wudu maksudnya adalah perusak-perusaknya, dan jumlahnya ada 6 pembatal. Yang pertama, yang keluar dari 2 jalan, dan yang dimaksud dengan 2 jalan yaitu al-qubul, kemaluan, dan dubur. Apabila ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik itu kencing atau buang air besar atau kentut atau darah atau mani atau madhi atau selainnya, maka wudhu seseorang akan batal dengan hal tersebut berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau apabila salah seorang kalian datang dari buang air besar. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang membatalkan wudhu adalah buang air besar, buang air kecil, dan tidur. الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين، وقد اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه، قد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، هو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. Pembatal wudhu yang kedua yaitu sesuatu yang keluar dan sesuatu tersebut adalah najis dan banyak dari jasad, dari badan, selain dari 2 jalan. Dan para ulama berbeda pendapat dalam perkara darah yang keluar dari selain 2 jalan, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya keluarnya darah tidak membatalkan wudhu karena tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya keluarnya darah menyebabkan wudhu seseorang batal apabila darah tersebut keluar dan banyak. Dan ini diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in, dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab ini karena pendapat tersebut lebih hati-hati dan keluar dari khilaf atau perselisihan. الثالث زوال العقل بنوم أو غيره، لأن النوم مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به وهو لا يحس به إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق، جمعا بين الأدلة. وقوله أو غيره أي كالجنون أو السكر أو الإغماء. Pembatal wudhu yang ketiga adalah hilangnya kesadaran disebabkan tidur atau selainnya. Karena apabila seorang tidur, bisa jadi dia berhadas akan tapi dia tidak merasakannya, kecuali tidur yang ringan, karena tidur yang ringan tidak membatalkan wudhu. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka merasa mengantuk ketika menunggu salat dan tidak membatalkan wudhu mereka. Akan tapi yang membatalkan wudhu adalah tidur yang sangat nyenyak. Ini dalam rangka kita menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Perkataan beliau atau selainnya, yaitu selain dari tidur, seperti hilangnya akal karena gila atau karena mabuk atau karena pingsan. الرابع مس الفرج باليد قبلا كان أو دبر من غير حائل، هذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله وقول جمهور العلماء، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، وسواء مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموات، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. Pembatal wudhu yang keempat adalah menyentuh
kemaluan dengan tangan baik kubul ataupun dubur tanpa ada pembatas. Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kebanyakan para ulama berpendapat seperti ini, dan ini adalah pendapat yang benar apabila seorang menyentuh kemaluan tanpa pembatas, baik dia menyentuh kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain. Juga apabila yang disentuh, kemaluan yang disentuh adalah milik anak kecil atau orang besar, baik dari orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Berdasarkan hadis sahabat sahabiyah Busrah binti Sufwan radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. الخامس أكل لحم الجزور، ويدل الوضوء من أكل لحم الإبل ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. Pembatal wudu yang kelima adalah memakan daging onta. Dalil bahwasanya seorang harus berwudu ketika selesai memakan daging onta adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya apakah kita berwudu setelah memakan daging onta, beliau menjawab ya. السادس الردة عن الإسلام، أعاذنا الله المسلمين من ذلك، والردة ناقضة للوضوء ومبطلة للعمل كله، لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ولأنها حدث فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Yang keenam, pembatal wudhu yang keenam adalah murtad dari agama Islam. Semoga Allah melindungi kita semua dan seluruh kaum muslimin dari hal tersebut. Dan keluarnya seorang dari agama Islam ini akan membatalkan wudhunya, bahkan membatalkan seluruh amalannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh akan terhapus seluruh amalanmu. Juga dikarenakan perbuatan ridda atau keluar dari Islam ini adalah bentuk hadas dan masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salatnya salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. قال رحمه الله: تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. الشرح: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، أحدهما وجوب الوضوء والثاني استحبابه. واختار الشيخ رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، ولأن الأصل بقاء الطهارة. وأما حديث من غسل ميتا فليغتسل فقد قال عنه الشيخ رحمه الله الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. قال: لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حال وجب عليه الوضوء، أي لمس الفرج لا لتغسيل الميت، لما سبق أن من نواقض الوضوء مس الفرج. قال: والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، لأن مس العورة حرام وكذا النظر إليها، فوجب أن يغطى موضع العورة بقماش لئلا يراها، وأن يجعل على يده قطعة من القماش لئلا يمسها. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, peringatan penting, adapun memandikan mayit maka yang benar adalah hal tersebut tidak membatalkan wudu, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Akan tapi jika tangan seorang yang memandikan mayit menyentuh kemaluan mayit tersebut tanpa ada pembatas, maka wajib baginya untuk berwudu. Karena yang wajib baginya adalah tidak menyentuh kemaluan mayit yang dia mandikan kecuali dengan pembatas. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, wajib wudu bagi orang yang memandikan mayit. Pendapat yang kedua,
anjurkan wudu bagi orang yang memandikan mayit. Dan Syekh bin Baz rahimahullah memilih pendapat bahwasanya memandikan mayit tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Juga asal wudu seorang adalah tidak batal kecuali dengan sesuatu yang membatalkannya secara dalil yang jelas. Adapun hadis man ghassala mayyitan falyaqtasil, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dan telah datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dianjurkannya wudu bagi orang yang memandikan mayit. Kemudian beliau mengatakan akan tapi jika tangan orang yang memandikan mayit menyentuh kemaluan mayit tersebut tanpa pembatas, maka wajib baginya untuk berwudu karena dia menyentuh kemaluan, bukan karena dia memandikan mayit, sebagaimana yang telah kita sebutkan di antara pembatal-pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan. Juga perkataan beliau, dan yang wajib bagi orang yang memandikan mayit untuk tidak menyentuh kemaluan mayit tersebut kecuali dengan pembatas, karena menyentuh kemaluan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Juga melihat kemaluan adalah perbuatan yang diharamkan, maka wajib baginya untuk menutup aurat mayit yang dia mandikan dengan kain agar ia tidak melihat kemaluan tersebut. Juga dia harus meletakkan sesuatu pembatas di tangannya agar tidak menyentuh kemaluan mayit yang dia mandikan. قال رحمه الله: وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. قال الشيخ رحمه الله: ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح، وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح يدل على نقض الوضوء بمسها، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. Kemudian beliau mengatakan begitu juga dengan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu sama sekali, baik menyentuh wanita dengan syahwat atau bukan dengan syahwat, menurut pendapat yang lebih benar dari dua pendapat ulama, selama tidak ada yang keluar dari kemaluannya. Karena Nabi SAW pernah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Berkata Syekh rahimahullah, karena pada asalnya tidak akan batal wudu seseorang kecuali dengan dalil yang sahih dan dalil yang jelas, dan tidak ada dalam permasalahan ini dalil yang sahih, dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya wudu akan menjadi batal dengan menyentuh wanita. Dan tentu ini terjadi pada setiap orang yang berkeluarga. Apabila seseorang menyentuh wanita dan hal tersebut membatalkan wudunya, maka tentu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas. قال رحمه الله: أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وقول ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من السلف والخلف الله ولي التوفيق. ذكر الإمام الطبري رحمه الله قول ابن عباس وجماعة من السلف أنه الجماع، وحكى القولين في المسألة، ثم قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنا الله بقوله أو لامستم النساء Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat dalam surat An-Nisa dan surat Al-Maidah yang berbunyi aula sekalian menyentuh wanita, yang dimaksud dengan ayat ini adalah jima, yaitu berhubungan badan.
menurut pendapat yang lebih benar dari dua pendapat ulama. Juga perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan banyak dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan banyak dari ulama salaf bahwasanya yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah jima' atau berhubungan badan. Kemudian beliau Imam At-Tabari menyebutkan dua perkataan dalam masalah ini, kemudian beliau mengatakan dan perkataan atau pendapat yang lebih benar adalah perkataan yang mengatakan bahwasanya maksud firman Allah Subhanahu wa taala aulamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita adalah jima', berhubungan badan, dan tidak selainnya dari makna menyentuh. Karena sahihnya kabar atau berita dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau biasa mencium sebagian istrinya kemudian berangkat salat dan tidak berwudu sebelumnya. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Sungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Pemberi. Jazakumullah khairan fadilat Syekh, barakallahu fiik. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat dan juga kami persilahkan bagi Anda yang bertanya secara langsung via telepon di 021 823 6543. Kami angkat pertama pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilat Syekh, syahrul Ramadan merupakan syahrul Quran dan pertanyaan yang ingin kami sampaikan terkait dengan membaca Al-Quran, apakah ada kewajiban untuk berwudu, dan bagaimana wanita yang terkena haid datang bertepatan dengan Ramadan dan dia ingin membaca Al-Quranul Karim, apakah diperbolehkan, dan bagaimana hukum menyentuh Al-Quran itu sendiri? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا كان السؤال عن قراءته القرآن من حفظه فلا يلزم في ذلك الطهارة إلا إذا كان جنبا فإنه لا يقرأ القرآن لا من حفظه ولا من المصحف حتى يغتسل. وأما القراءة من المصحف فإذا كان على غير طهارة فليتوضأ لأنه لا يمس المصحف إلا طاهر. والحائض ليس لها أن تمس المصحف، وإذا احتاجت إلى تقليبه تقلبه بشيء بيدها لكن لا تمس المصحف. وإذا كانت احتاجت إلى قراءة القرآن لتثبيت حفظها أو مراجعة حفظها أو نحو ذلك فإنها تقرأ ولو أيضا من المصحف لكن دون أن تمس المصحف. Ya, jawaban beliau hafizahullah, seorang yang ingin membaca Al-Quran, jika dia membacanya dengan menghafalnya, ya, dengan tidak menggunakan mushaf, maka tidak mengapa kapan saja dia membaca walaupun dia tidak dalam keadaan suci, kecuali orang yang sedang junub, ya, tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi besar. Adapun orang yang ingin membaca Al-Quran, ya, dengan mushaf, maka tidak boleh dia menyentuh mushaf kecuali dia dalam keadaan suci, karena la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Begitu pula orang yang wanita yang haid, jika dia butuh untuk membaca Al-Quran, maka diperbolehkan baginya membaca Al-Quran dengan mushaf, tapi dengan menggunakan pembatas seperti kaos tangan atau selainnya. Termasuk juga wanita yang haid yang ingin
murojaah, mengulangi hafalannya agar tidak hilang, diperbolehkan, akan tapi dengan menggunakan pembatas tidak menyentuh langsung mushaf tersebut. Jazakumullah khair fadilatul Syekh. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk pertanyaan via telepon. Ada Bapak Sutomo di Bekasi. Silakan. Ada dua pertanyaan, Syekh. Yang pertama, apakah ada dalilnya setelah muadzin selesai iqamah, para makmum itu mengucapkan la ilaha illallah terus sholat? Terus yang kedua, untuk sholat witir 3 rakaat itu mana yang lebih rajih ya? 3 rakaat langsung atau bisa 2 rakaat dan 1 rakaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Sutomo. Silakan. أما فيما يتعلق بقول لا إله إلا الله في انتهاء الإقامة فهذا صحيح، والسنة عند إقامة الصلاة أن تقول مثل ما يقول المؤذن، ففي آخر الإقامة لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله مثل ما قال المؤذن، ولا يكتفي بها بل يقول معه كل ألفاظ الإقامة، الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يتناول الإقامة كما يتناول الأذان. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فيما يتعلق بالوتر فله أن يفعل هذا وهذا، له أن يفعل هذا وأن يوتر 3 سردا أو يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ويسلم، لكن لا يصليها كالمغرب، لا يصليها كالمغرب بأن يجلس ويقرأ التشهد ثم يقوم دون أن يسلم. Ya, jawaban beliau hafizahullah, ya, adapun pertanyaan pertama yaitu makmum yang mengatakan la ilaha illallah setelah mendengarkan iqamah, maka ini adalah termasuk sunnah. Akan tapi sunnahnya bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi sunnahnya adalah mengikuti semua yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengarkan orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Dan ini juga masuk dalam hadis ini, yaitu orang yang mengumandangkan iqamah, ya, dimulai dengan Allahu Akbar sampai akhir. Dan jawaban dari pertanyaan kedua, boleh dia melakukan ini dan juga boleh melakukan yang itu, yaitu dia witir 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat kemudian 1 rakaat, ya, dua-duanya sama saja. Akan tapi yang dilarang yaitu seorang yang sholat witir seperti sholat maghrib, dia sholat 2 rakaat kemudian dia tasyahud dan tidak salam kemudian berdiri rakaat ketiga, ini yang dilarang, ya. Adapun salat 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat kemudian 1 rakaat, ini dua-duanya boleh untuk dilakukan. Jazakumullah khair fadilatul Syekh. Dan demikian Pak Sutomo, demikian juga ini menjawab beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk. Kami angkat kembali via pesan singkat dari pendengar kita di Curug Bungkul dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Ada satu kebiasaan dan ritual dari sholat tarawih, di mana setiap istirahat 2 rakaat ada pembacaan salawat kepada Rasulullah, demikian juga kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an di setiap 2 rakaat tarawih. Apakah ini disunnahkan oleh Rasulullah? Dan yang kedua, di tempat kami sholat tarawih begitu cepat, dan kemudian saya sengaja untuk meniatkan di tengah-tengah sholat sendirian, akan tapi tetap melakukan sesuai dengan imam gerakannya agar tidak terlihat aneh. Bagaimana hukum sholat seperti ini? Jazakumullah khairan.
كل ركعتين في التراويح يقرأون صلوات والتردي لأبي بكر خلفاء أربعة. هل في شيء يدل على هذا؟ وأيضا الإمام عندنا يصلي بسرعة، فماذا أفعل وأنا في وسطهم؟ هل أصلي وحدي لكن أتابع إمام أيضا أو ماذا أفعل؟ الثاني هذا يعني كأنه يفارق إمام لكن في مكانه، هل يجوز هذا؟ أولا ما يتعلق بالصلوات والترضي بين كل ركعتين من التراويح هذا لا أصل له، وهو عمل داخل تحت قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل ليس من الأعمال التي يشرع للمسلم أن يتقرب بها إلى الله لعدم ورود ما يدل على ذلك. وأما السرعة فإذا كانت مخلة بالصلاة فأنصح الأخ السائل أن ينتقل إلى مسجد آخر، لكن بعد مناصحة هذا الإمام فإن قبل، وإلا ينتقل إلى مسجد آخر يصلي فيه صلاة مطمئنة. Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu bersalawat dan mengucapkan berdoa kepada untuk khulafa arba'ah Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali. Ini adalah perbuatan yang tidak ada dalilnya tidak ada perintahnya, keterangannya dari Rasulullah SAW, dan masuk dalam sabda Nabi SAW: "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan yang kedua yang berkaitan dengan imam yang terlalu cepat, maka sebaiknya orang yang sholat di belakang imam yang terlalu cepat sehingga dia tidak bisa untuk membaca zikir-zikir yang seharusnya dibaca, maka sebaiknya dia pindah ke tempat lain yang dia bisa tenang untuk sholat di masjid tersebut. Namun sebelumnya tentu dia diharuskan untuk menasihati imam tersebut agar tidak sholat terlalu cepat. Jazakumullah khair ya fadilat Syekh, wa hadha su'al akhir narju min fadilatika min ikhtitam. نسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Sungguhnya Allah Maha mengabulkan doa. Jazakumullah khairan fadilat Syekh dan Ustaz Iqbal Gunawan, barakallahu fikum. Dan pendengar setia pemirsa Radio TV, langsung kami hadirkan dikumandangkan adzan maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan siyam kita di hari ini, dan memberikan kekuatan untuk menunaikan ibadah saum di besok hari. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.